Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4C yang akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Zat Organik pada Sumur Pantau di TPA NIPIK Kabupaten Gresik dengan metode permanganometri yang diampu oleh Ibu Nanda Raudatil Jana, MSIP, yang beranggotakan Melani Sukma Putri, Nanda Nur Adilah, Nanda Malika Nur Wahyudin, Mimi Madiksta Emalia, Nur Amirah Laili. Next. Topik bahasan. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, hasil. Next. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Melani Sukma Putri. Ada pembahasan mengenai identitas jurnal dengan judul artikel analisis zat organik pada air sumur pantau di TPA NIPIK Kabupaten Gresik dengan metode permanganometri dengan nama penulis Nur Yakin dan Rahman Nur Firdausi dengan nama jurnal Journals of Nurse Community volume 8 nomor 2 tahun penerbitan pada November 2017. Nah, untuk tujuan penelitian penelitian jurnal kali ini untuk mengetahui pengaruh rembesan air lindi sampah terhadap kadar zat organik pada air sumur pantau di tempat pembuangan akhir NIPIK Gresik. Karena di kawasan industri Gresik, tepatnya di Jalan Tridharma, terdapat tempat pembuangan akhir ke Kelurahan NIPIK Gresik. Tempat pembuangan akhir tersebut tepat berada di sekitar industri dan pemukiman penduduk dengan jarak lebih kurang dari 700 meter, di mana akan dikhawatirkan jika tidak memenuhi aturan yang berlaku akan menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara di lingkungan sekitar tempat pembuangan akhir tersebut. Nah, jika terjadi pencemaran air tanah akibat pengaruh rembesan air ini yang berasal dari pembuangan sampah di tempat pembuangan air, maka hal ini bisa menjadi sebuah penghambat bagi keberlangsungan hidup penduduk sekitar tempat pembuangan air NIPIK Gresik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Metode yang digunakan yaitu metode permanganometri. Prinsip metode titrasi permanganometri yaitu zat organik dapat dioksidasi dengan KMNO4 dalam suasana asam dengan pemanasan. Sisa KMNO4 direduksi dengan asam oksalat berlebih. Kelebihan asam oksalat dititrasi kembali dengan KMNO4. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi-reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi, dan bilangan oksidasi positif 7 menjadi positif 2. Untuk reaksi standarisasi KMNO4 ditambah H2C2O4 menjadi MnO2 ditambah KOH ditambah H2O ditambah CO2. Untuk penetapan kadar, ada KMnO4 ditambah H2SO4 ditambah H2C2O4 menjadi MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah H2O ditambah CO2. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nanda Malika. Baik, yang selanjutnya itu ada prosedur. Di sini itu kita menggunakan titran H2S2O4, natrium oksalat, analit, KMNO4, kalium permanganat. Sampel ujinya kita menggunakan air sumur, metodenya itu titrasi permanganometri. Kegunaannya itu mengetahui pengaruh rembesan air lindi, leachate, sampah terhadap kadar zat organik pada air sumur pantau di tempat pembuangan akhir NIPIK Gresik. Selanjutnya yaitu penetapan kadar air dengan metode permanganometri. Yang pertama itu standarisasi larutan KMNO4 dilakukan dengan larutan H2C2O4 0,01 normalitas. Penetapan kadar zat organik dilakukan dengan cara sampel dipipet 100,0 ml ke dalam Erlenmeyer yang sudah dicuci. Lalu selanjutnya ditambahkan beberapa tetes larutan baku KMNO4 0,01 normalitas hingga menjadi warna merah muda. Ditambahkan 5 ml H2SO4
4 normalitas, kemudian dipanaskan sampai mendidih 1 menit. Lalu ditambahkan 10,0 mili larutan baku KMNO4 0,01 normalitas, kemudian dipanaskan sampai mendidih 10 menit, warna tidak hilang atau konstan, terus ditambahkan 10,0 mili larutan baku H2C2O4 0,01 normalitas, dititrasi dengan larutan baku KMNO4 0,01 normalitas sampai terbentuk warna merah muda konstan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mimi Madis. Baik, selanjutnya di sini ada tabel hasil dari penelitian ini. Next. Dari hasil pemeriksaan kadar zat organik pada air sumur pantau di tempat pembuangan akhir Nipik Gresik dengan sampel air lindi sebagai kontrol dilakukan sebanyak 18 kali pengambilan sampel air sumur pada sumur pantau dan 9 sampel air lindi. Dicari hasil penetapan kadar, kemudian dinyatakan dalam miligram per liter. Dari 18 sampai air sumur pantau dan 9 air lindi diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata pada masing-masing jarak sumur yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata kadar zat organik yang terkandung dalam masing-masing sumur tersebut. Dan didapatkan hasil seperti gambar 1. Nilai ambang batas zat organik yaitu 10 mg per liter. Kadar zat organik dapat dianalisa penetapan kadarnya dengan menggunakan metode permanganometri yaitu dengan titrasi redox yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Berdasarkan hasil penelitian analisa kadar zat organik pada sumur pantau di tempat pembuangan akhir Nipik dengan metode permanganat, ternyata didapatkan hasil bahwa pada jarak pantau antara jarak 5 meter sampai 20 meter dari sumur air lindi, tempat pembuangan akhir Nipik Gresik terdapat pengaruh rembesan air lindi sampah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nanda Nur Adila. Selanjutnya itu dibuktikan dengan hasil pada jarak 5 meter dengan rata-rata 27,186 mg per liter dan pada jarak 20 meter dengan rata-rata 11,839 mg per liter terdapat kadar zat organik dari pengaruh rembesan air lindi sampah karena ada faktor seperti air hujan yang mempercepat air lindi masuk ke lapisan tanah terutama di air dangkal. Nah, untuk berdasarkan uji rata-rata kandungan zat organik yang terdapat dalam masing-masing sumur, untuk jarak 0, meter dengan kandungan zat organiknya sebanyak 80,085 mg per liter dan jarak 5 meter dengan kandungan zat organiknya itu sebanyak 27,186 mg per liter dan jarak untuk 20 meter dengan kandungan zat organiknya sebanyak 11,836 mg per liter. Nah, yang menandakan bahwa terdapat pengaruh rembesan air lindi sampah terhadap kadar zat organik pada air sumur pantau di sekitar tempat pembuangan akhir Nipik Gresik, di mana pada peraturan pemerintahan nomor 20 tahun 1990 standar kualitas di perairan umum kadar zat organik yang normal pada air adalah tidak lebih dari 10 mg per liter. Sehingga air yang terdapat di sekitar tempat pembuangan akhir Nipik Gresik tidak dapat dikonsumsi karena dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh. Next. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini, dari hasil uji rata-rata kadar zat organik dalam masing-masing sumur dengan jarak yang berbeda, terdapat pengaruh rembesan air lindi sampah terhadap kadar zat organik pada air sumur pantau di tempat pembuangan akhir Nipik Gresik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.